Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 42 Bahasa Indonesia. Bab 42, Menjadi seorang murid. Meski luasnya kekuasaan dekan tidak diketahui, siapapun yang memegang kekuasaan di sebagian kota Bayan pastilah bukan orang biasa. Sosok seperti itu bertekad untuk mengambil murid dan tidak segan-segan mencari mereka, yang berarti bahwa jenius ini pastilah sangat luar biasa. Akan tetapi, mengambil seorang murid hanyalah satu perkara, dan perkara selebihnya masih harus dilihat. Zhang Xuan dan yang lainnya tidak perlu bertanya-tanya lama sebelum Dekan Lu Mingrong memberikan jawabannya. Hal pertama, suara Lu Mingrong bergema di seluruh tempat pelatihan. Tahun ini, Akademi Bayan berencana untuk merekrut beberapa guru tugas lain-lain untuk menangani berbagai tugas akademi, seperti manajemen akomodasi, manajemen kafetaria, manajemen gudang koleksi buku, dan sebagainya, jika memenuhi syarat untuk memberikan pengetahuan di masa depan. Seseorang juga dapat dipromosikan ke posisi pengajar formal. Tugas lain-lain guru. Apakah akademi pernah memiliki posisi seperti itu sebelumnya? Sepertinya tidak. Gelombang keheranan melanda. Bukan hanya orang banyak saja, tetapi juga individu dari Wu Yunzu dan Ran Qingsu, saling berpandangan dengan bingung, tidak memahami alasannya. Apa tugas lain-lain guru? Dekan tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya, kan? Kok bisa muncul begitu saja? Orang tua Lu ini, licik sekali. Yan Longqing menggerakkan sudut mulutnya berbeda dari yang lain. Orang lain mungkin tidak mengetahui tujuan di balik keputusan mendadak ini, tetapi dia mengetahuinya sekilas. Zhang Xuan belum mendaftar, dan dia sudah terlalu tua, menjadi seorang siswa jelas tidak pantas. Jika dipaksa masuk, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa si jenius itu adalah dia. Bukan seorang pelajar, dan juga tidak dapat menjadi murid, jika dia ingin tetap bersekolah di akademi, maka hanya ada satu pilihan, menjadi guru. Karena jabatan itu hanyalah guru tugas lain-lain, tidak diperlukan pengajaran, dan tidak akan melibatkan penyesatan terhadap kaum muda, kemudian, mereka dapat menugaskan pekerjaan yang mudah, pada dasarnya membayar seorang penatua kehormatan, kuncinya adalah secara sah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan dengan berbagai cara. Itu sungguh tak tahu malu. Memang, semakin tua seseorang, semakin licik dia. Tidak, aku juga harus memikirkan cara untuk membawanya ke sisiku dan membangun hubungan yang akan sangat sulit untuk diputuskan. Yan Longqing tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Tidak menyadari permainan tingkat tinggi yang sedang berlangsung. Pada saat itu, setelah mendengar kata-kata dekan, mata Zhang Xuan pun ikut berbinar. Posisi itu sangat menggiurkan baginya. Yang paling ia kuasai adalah mengajar, yang disebut diksi pengumpulan roh, penanaman kehendak surga, yang memungkinkan para siswa tiba-tiba memperoleh kejelasan dan inspirasi. Semua itu merupakan hal rutin baginya. Sekarang setelah dia meninggalkan Mo Mansion dan tidak memiliki sumber pendapatan, dia sangat membutuhkan pekerjaan, dan mengajar tentu saja merupakan pilihan terbaik. Yang terpenting, ini akan memungkinkannya untuk tetap berada di Akademi Bayan, dengan pasokan vitalitas mandat surgawi yang tak ada habisnya, dan gudang koleksi buku yang lengkap. Ini pasti akan sangat membantu dalam meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia bisa mendapatkan posisi itu dan bertanggung jawab mengelola gudang koleksi buku. Namun,
Itu tampaknya agak terlalu sulit, karena bagaimanapun juga, apa istimewanya dia, hanya seorang pria kecil biasa, mengapa mereka memilihnya? Apa saja persyaratan untuk melamar posisi guru tugas lain-lain ini? Saat ia sedang merenung, seseorang di antara kerumunan itu langsung mengajukan pertanyaan. Tampaknya ia bukan satu-satunya yang tertarik. Cukup sederhana, hanya butuh spesialisasi tertentu. Setelah menjawab singkat, Lu Mingrong melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada Zhang Xuan yang sedang merenung, seperti teman muda Zhang Xuan ini, kudengar dia ahli dalam menjinakkan binatang buas. Suksiang milik Nona Mo jinak seperti kucing di hadapannya. Benarkah itu? Mengharapkan pendekatan yang halus, namun pertanyaan langsung datang, kelopak mata Yan Longqing berkedut lagi, tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap, begitu tidak tahu malu, apakah sekarang sudah sejelas itu? Mo Yansui membungkuk sambil mengepalkan tangan, melaporkan kembali kepada dekan, memang begitu. Kepala sekolah Lu Mingrong tersenyum tipis, kalau begitu, apakah Zhang Xuan bersedia menjadi guru tugas lain-lain di Akademi Baiyan? Aku. Zhang Xuan sedikit terkejut dan cepat-cepat mengangguk, tentu saja, bersedia. Bagus. Mengenai remunerasi, kita akan bahas secara terpisah nanti. Melihat persetujuannya, Dekan Lu Mingrong diam-diam menghela napas lega dan, dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya, menoleh lagi ke arah orang-orang. Kemarin, saya mendengar bahwa seorang jenius muncul di kota Baiyan, jadi saya secara khusus keluar dari pengasingan. Sungguh, itu tidak mengecewakan saya. Para jenius yang saya cari adalah Mo Yansui dari Mo Mansion dan Yu Xiaoyu dari kediaman Tuan Kota. Saya ingin menerima kalian berdua sebagai siswa, apakah kalian bersedia? Mereka. Bakat kedua gadis cantik ini bahkan sedikit lebih baik daripada bakat sang penguasa kota. Wajar saja jika dekan memilih mereka. Semua orang tiba-tiba mengerti. Sambil mengerutkan kening, Zhang Xuan merasa ada sesuatu yang aneh namun tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Jika mereka benar-benar orang yang dicari, dia telah memberikan perhatian khusus kemarin dan bahkan melewati Gunung Sospul tanpa menyadari sesuatu yang tidak biasa, jadi bagaimana hal itu tiba-tiba terkonfirmasi? Saya bersedia. Aku juga bersedia. Melihat bahwa usaha mereka pada malam sebelumnya tidak sia-sia, Mo Yansui dan Yu Xiaoyu dengan gembira membungkuk sambil mengepalkan tangan. Diterimanya ia menjadi mahasiswa oleh dekan tentu saja merupakan pujian dan pengakuan setinggi-tingginya. Dengan semua persiapan yang sudah dilakukan dan dampak dari hari sebelumnya telah sepenuhnya teratasi, Dekan Lu Mingrong mengangguk, membelai jenggotnya, dan baru saja mencari kesempatan untuk berbicara dengan Zhang Xuan sendirian ketika sebuah suara cemas terdengar. Kepala sekolah Lu, kenapa kau tidak memilihku? Bakatku juga tidak buruk. Semua mata langsung tertuju, dan tak lama kemudian semua orang melihat Liu Mingyue, nona muda dari klan Liu yang sebelumnya pernah bertanding dengan Zhang Xuan, berdiri tak jauh dari sana dengan mata berbingkai merah. Dikenal sebagai satu dari 3 wanita cantik di kota Baiyan bersama Mo Yansui dan Yu Xiaoyu, dia, sedikit kurang dalam penilaian, yang sudah cukup memalukan, tetapi sekarang, yang lain diterima sebagai siswa oleh dekan sementara dia tidak menerima apapun, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Nona Liu, akademi kami memiliki banyak guru yang hebat, dan dengan bakat luar biasa Anda dapat dengan bebas memilih siapa saja.
Saya orangnya ceroboh, dan menjadikan saya guru Anda mungkin bukan hal yang baik, kata Dekan Lu Mingrong. Menghadapi Mo Yansui dan Yu Xiaoyu hanya untuk mengalihkan perhatian. Pasti tidak akan ada banyak waktu untuk memberikan pengetahuan di masa depan. Apa yang disebut magang hanyalah dalih, dan keduanya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar sendiri. Dia tidak menyangka bahwa meskipun begitu, dia masih bersikeras untuk maju terus. Mengapa Mo Yansui dan Yu Xiaoyu bisa menjadi muridmu, sedangkan aku tidak? Aku tidak mau menerimanya. Liu Mingyue menggertakkan giginya. Kenapa? Tentu saja, karena bakat kita lebih unggul. Mata Yu Xiaoyu berbinar saat melihat betapa kesalnya orang itu. Bakatmu biasa saja, jadi jangan mengandalkan kepala sekolah lu. Ditambah lagi, dengan sifat pemarahmu, guru mana yang berani menerimamu? Kalau semuanya gagal, coba tanyakan pada guru tugas lain-lain. Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah kusir di dekatnya, mengedipkan mata, dan tertawa licik. Zhang Xuan, maukah kalian menjadikannya murid? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Maaf, saya tidak menerima murid. Tidak menyangka Yu Xiaoyu akan mempermalukannya di depan umum, Liu Mingyue hampir meledak. Kamu seharusnya menjadi orang yang memohon pada guru tugas lain-lain untuk mengajar. Seluruh keluargamu seharusnya memohon. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia mendengar perkataan Zhang Xuan dan tiba-tiba menoleh. Apa yang kamu katakan? Dia benar-benar tercengang. Nona muda dari klan Liu, yang menduduki peringkat ketiga dalam hal bakat di kota Baiyan, tidak diangkat menjadi murid oleh seorang kusir biasa, jadi dengan tegas menolaknya. Benarkah hal ini? Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 43 Bahasa Indonesia. Bab 43, tidak mengumpulkan apapun. Sudah kubilang aku tidak akan menerimamu sebagai muridku. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Siapa dia? Guru dunia yang terhormat. Miliaran orang di benua guru utama ingin menjadi muridnya. Meskipun dia cukup biasa di dunia sumber untuk saat ini, dia bukanlah seseorang yang akan menerima siapapun sebagai murid. Katakan lagi jika kau berani. Awalnya dia tidak terlalu marah, tetapi setelah mendengarnya berbicara dengan tegas, Liu Mingyue merasakan dadanya naik turun dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Dekan tidak menerimaku, baiklah. Bagaimanapun, Dekan menduduki peringkat kedua sebagai seniman bela diri terbaik di kota Baiyan, dengan kultivasi yang tak terduga. Dan siapakah kamu? Seorang pelayan tanpa kultivasi, seorang guru tugas lain-lain. Jika kamu memasuki Akademi Baiyan, atas dasar apa kamu menolak? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak? Saya menawarkan diri untuk menjadi muridmu dan kamu seharusnya bersyukur dan merasa terhormat, bukan? Melihat pendekatan agresifnya, Zhang Xuan memutar matanya, meregangkan tubuhnya dengan malas dengan ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan, aku akan berani mengatakannya lagi. Aku tidak akan menjadikanmu sebagai muridku. Berhentilah menipu dirimu sendiri. Liu Mingyue merasa seperti hendak menggertakkan giginya hingga berkeping-keping. Menipu diriku sendiri. Kau, seorang pelayan, beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku adalah wanita cantik yang terkenal di kota Baiyan, seorang anak ajaib yang terkenal dalam sejarah,
putri sah dari Patriark Liu, identitas apapun yang kumiliki, akan mendatangkan banyak pengagum. Kupikir aku menawarkan diri untuk menjadi muridmu dan kau berani menolaknya. Dan kau benar-benar menolakku 3 kali berturut-turut. Marah dan ingin meledak, Liu Mingyue berkata dengan marah, baiklah, hari ini, aku tidak akan meminta orang lain, aku harus menjadi muridmu, apakah kamu setuju atau tidak, kamu harus setuju. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya, betapa indahnya mimpimu. Petik 2, Liu Mingyue sedikit gemetar, merasakan kegelapan di depan matanya. Sebagai nona muda dari klan Liu, dia terlahir dengan sendok perak di mulutnya, hampir selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Hari ini, dia telah dipermalukan oleh Yu Xiaoyu dan sudah kesal karena harus meminta seorang kusir untuk menjadi mentornya. Tapi sekarang, dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga menuduhnya bermimpi. Amarah yang hebat meluap-luap di kepalanya, membuatnya merasa seperti hendak meledak. Orang ini, sungguh ganas. Beraninya dia mempermalukan Nona Liu seperti ini. Saya tidak mengerti. Semua penonton tercengang, menatap pemuda itu lagi dengan penuh kekaguman. Permintaan Nona Yu untuk menjadi murid dimaksudkan untuk mengolok-olok Liu Mingyue. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengabaikannya, dan ini akan berakhir. Sebaliknya, dia menolak 3 kali berturut-turut dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang bermimpi. Tanpa memikirkannya, semua orang tahu orang ini akan mendapat masalah. Aku akan membunuhmu. Bisik-bisik orang banyak menjadi hal terakhir yang membuat amarahnya reda, dan sambil berteriak marah, Liu Mingyue melangkah ke arah Zhang Xuan. Melihatnya begitu marah, Zhang Xuan juga mengerutkan kening dalam-dalam, penuh dengan ketidaksenangan, bahkan jika kamu membunuhku, aku tetap tidak akan menjadikanmu sebagai muridku. Orang macam apa ini? Menerima murid berarti bertukar dokumen dan upacara resmi, rasa hormat, dan penghormatan. Lihatlah dirimu, siap membunuh karena aku tidak setuju, kasar sekali. Di benua guru utama, Anda akan langsung dikeluarkan dari sekolah dan tidak akan pernah diterima lagi. Karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, Liu Mingyue hendak menyerangnya untuk memberi pelajaran pada pria bodoh ini ketika Yu Xiaoyu menghalangi jalannya. Putri penguasa kota sendiri sama malunya pada saat ini. Sarannya agar Zhang Xuan mengangkatnya sebagai murid dimaksudkan sebagai lelucon, tidak pernah menyangka hal itu akan menyebabkan keributan seperti itu. Sambil mencengkeram Liu Mingyue yang marah, Yu Xiaoyu buru-buru berkata, lihat, Mingyue, aku hanya bercanda tadi. Itu tidak disengaja. Bahkan jika guru tidak mau menerimamu sebagai murid, Dekan Wu akan menerimanya, atau Penatua Ran, Penatua Wu, siapapun dari mereka, tidak perlu, sungguh tidak perlu. Menyingkir. Liu Mingyue terus bergerak maju, mengangkat tangannya dan mendorong ke depan. Apakah kamu akan menyerangku? Yu Xiaoyu memeluk dirinya sendiri, langsung melarutkan kekuatan pihak lain. Meskipun dia baru saja mengaktifkan kolam sumbernya, sebagai putri penguasa kota, dia telah berlatih banyak ilmu bela diri dan teknik bertarung, dan 3 atau 5 pria kuat biasa akan sulit mendekatinya, kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan reputasi sebagai seorang jenius. Cukup, melihat mereka berdua akan bertarung kapan saja, Mo Yansui tidak tahan untuk menonton lagi dan melangkah di depan mereka. Mingyue, Xiaoyu benar-benar tidak bermaksud begitu tadi,
aku minta maaf atas namanya. Mengenai guru, sebaiknya pilih yang cocok untukmu. Ada begitu banyak guru master di akademi. Dengan bakatmu, siapapun yang ingin kau jadikan mentor mungkin akan setuju dengan senang hati. Liu Mingyue mengangkat alisnya yang halus. Apakah kamu berencana untuk bersekongkol melawan aku? Mo Yansui menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Kita semua teman sekelas, bagaimana mungkin kami menindasmu? Kami hanya membantumu menemukan guru yang tepat. Kudengar kau menyukai seni telapak tangan, dan kau telah berlatih, telapak kupu-kupu berputar, klan Liu kurang dari setahun dan telah mencapai prestasi kecil. Kalau begitu, kau bisa menjadi murid Dekan Wu. Telapak gelombang mengalir, miliknya cukup terkenal di seluruh kota Baiyan. Ini, Liu Mingyue terdiam. Kekuatan Wu Yunzu mungkin tidak setara dengan Dekan Lu Mingrong, tetapi tidak jauh di belakang. Dalam hal bimbingan, dia memang lebih cocok. Alasan dia ingin belajar di bawah bimbingannya adalah karena dua orang sebelumnya telah berhasil, jadi mengapa dia tidak bisa? Itu sungguh membuat frustrasi. Jangan ragu-ragu. Melihat keraguannya, Mo Yansui tahu bahwa pihak lain sedang bimbang dan segera melihat ke arah Wu Yunzu, yang tidak jauh darinya, sambil tersenyum manis. Dekan Wu, Nona Mingyue telah menyerap 24 untai kekuatan Yuan dari kolam sumber kelas 5, dia mungkin akan menjadi muridmu. Ini. Wu Yunzu melirik ke arah Dekan Lu Mingrong, kemudian ke Zhang Xuan yang tidak jauh darinya, tengah bergelut dengan pikirannya sendiri. Gadis ini menganggap Zhang Xuan tidak lebih dari seorang kusir, tidak layak dipertimbangkan, tapi, dia tahu bahwa Zhang Xuan adalah bakat tertinggi, ditakdirkan untuk prestasi tanpa batas selama dia tidak jatuh. Tidak mengambil orang tersebut sebagai murid, lalu mengambil yang lain sebagai gantinya, bukankah itu berarti menyinggung perasaannya? Perselisihan internal bukan tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi tentang memberi dan menerima bantuan. Dekan Wu tidak menyangka akan ada keraguan. Mo Yansui menoleh lagi dengan bingung. Oh, dalam sekejap, Wu Yunzu mengambil keputusan, sambil melambaikan tangannya. Maaf, jika guru Zhang Xuan tidak menerimanya, maka aku juga tidak akan menerimanya. Baiklah, lebih baik menjilat dulu. Setelah mengatakan ini, dia menyeringai pada Zhang Xuan dari kejauhan, senyumnya penuh keramahan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mo Yansui tercengang. Apa maksudmu jika Zhang Xuan tidak menerima, maka kamu tidak akan menerimanya? Bukankah Liu Mingyue seorang jenius? Sejak kapan kita harus melihat wajah kusir? Dekan Wu. Liu Mingyue terhuyung lagi, merasakan rasa malu yang semakin kuat. Jenius peringkat ketiga di kota Baiyan, ditolak 5 kali berturut-turut. Jangan khawatir, Mingyue, Dekan Wu mungkin berada dalam posisi yang sulit. Benar, Tetua Ran, dia adalah tetua pertama Akademi Baiyan dan telah mencapai alam tulang giok, kekuatannya seperti naga atau harimau, menjadi muridnya tidak akan jauh berbeda. Mo Yansui menghiburnya lagi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Ran Qingsu sudah melambaikan tangannya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Aku menghormati pendapat guru Zhang Xuan, aku tidak akan menerima keduanya. Terlepas dari candaannya, saya juga tidak ingin menyinggung siapapun. Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 44 Bahasa Indonesia. Bab 44, Selama kamu bahagia, terima kasih kepada Kepala Aliansi Murid Malam Hitam.
Petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mo Yansue tercengang. Mata Liu Mingyue makin memerah, berharap ada celah di tanah tempat ia bisa merangkak. Dia seorang jenius, namun dia ditolak 6 kali berturut-turut. Intinya, bahkan jika kamu tidak mau menerimaku, setidaknya carilah alasan yang lebih baik, bukan? Untuk mempertimbangkan wajah seorang kusir. Maksudnya itu apa? Apakah aku tidak layak menjadi murid seorang kusir? Kemarahan yang benar hampir menyebabkan kehancuran, tatapannya menyapu tetua kedua Wu Liuyun dan yang lainnya yang juga menggelengkan kepala, kami juga tidak akan menerimamu. Ditolak tanda kali 7. Ditolak tanda kali 8. Ditolak tanda kali 9. Ditolak tanda kali 107. Dalam sekejap mata, jumlah penolakan telah melampaui 100. Semua murid tampak bingung, saling memandang satu sama lain lalu menatap Liu Mingyue, sebelum mengalihkan pandangan bingung ke arah Zhang Xuan yang juga agak bingung tidak jauh darinya. Bisakah seseorang memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mereka yang tahu kalau dia adalah seorang kusir, sedangkan mereka yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah kepala sekolah. Tidak bisakah orang-orang ini bersikap rendah hati? Melihat banyaknya guru yang menolak lalu menatapnya dengan tatapan menenangkan, kepala sekolah Lu menutupi dahinya, merasa sedikit gelisah. Dia secara khusus menginstruksikan semua orang untuk tidak mengungkapkan identitas Zhang Xuan sebagai seorang jenius super. Akibatnya, semua orang menyingsingkan lengan baju mereka untuk menyenangkannya, dan sekarang bahkan orang yang paling bodoh pun mungkin dapat melihat ada masalah. Tidak bisakah kamu menjadi beban seperti itu? Benar-benar tim babi. Apa artinya menghormati keinginan saya? Memang, bukan hanya yang lain yang merasakan ada yang tidak beres, Zhang Xuan juga bingung, dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, aku benar-benar tidak ingin menerimanya. Ditolak tanda kali 108. Ketika menerima murid, bukankah seharusnya Anda minimal menerima seseorang yang patuh dan hormat kepada gurunya? Orang ini sombong dan tidak patuh, sama sekali tidak menghormatinya. Jika dia benar-benar menerimanya, itu hanya akan menjadi kekesalan. Wah! Yang mereka lihat hanyalah ekspresi serius di wajahnya, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Ditambah dengan penolakan universal dari semua guru, Liu Mingyue menjadi cemas dan marah, tidak dapat menahan diri lagi, dan menangis di tempat. Dia benar-benar jenius, dengan 24 garis vitalitas mandat surgawi dalam evaluasi kolam sumber, itu adalah prestasi yang bahkan tidak dimiliki oleh penguasa kota. Bagi orang lain, para guru akan bersaing untuk menerima tangkapan yang sangat berharga itu, jadi mengapa dia menjadi kentang panas ketika menyangkut dirinya? Apakah aku benar-benar seburuk itu? Ini, jangan menangis. Tidak menyangka gadis itu akan menangis lagi, Mo Yansue tiba-tiba merasa kewalahan. Jika pihak lain tetap bersikap menantang, dia bisa menghadapinya dengan pendekatan yang sama, tapi menangis, itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Setelah ragu sejenak, dia mendongak ke arah pemuda yang tak jauh darinya. Zhang Xuan, kenapa kau tidak menerimanya saja? Setelah evaluasi Sospul, tidak diterima oleh guru manapun tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan tetapi juga sama saja dengan tidak bisa mendaftar, sehingga tidak bisa masuk Akademi Baiyan. Dia juga menyadari bahwa penolakan guru-guru lain ada kaitannya dengan mantan bawahan ini,
dan meskipun dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, dia mengerti bahwa untuk memutus kebuntuan ini, dia harus meminta bantuannya. Menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat tatapan semua orang terpusat padanya, Zhang Xuan merasa agak tidak berdaya. Ia senang menjaga profil rendah, dan diperhatikan oleh begitu banyak orang, apalagi jika ada seseorang yang ingin sekali menjadi muridnya, membuatnya merasa benar-benar kewalahan dalam sekejap. Apakah menjadi pria tampan secara diam-diam benar-benar tidak diperbolehkan? Petik 2. Bagaimana dengan ini? Setelah merenung sejenak, Zhang Xuan berkata, dia dapat didaftarkan atas namaku sebagai muridku, tetapi apakah aku akan mengajarinya atau tidak, itu terserah padaku. Selain itu, kamu harus menjual kuda Daoli itu kepadaku. Karena dia tidak bisa mengakhiri segalanya tanpa menerimanya, dia mungkin juga bisa mengambil keuntungan, anggap saja itu sebagai hadiah magang pihak lain. Guru dunia menghadapi seorang murid, meski hanya sebagai pengamat, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mo Yansue tercengang. Dia mengira bahwa hanya dengan berbicara, pihak lain akan memberikan mukanya karena kesopanan. Bagaimanapun, menerima Liu Mingyue sebagai murid akan sangat menguntungkan pihak lain juga, dia tidak pernah menyangka akan mendengar hal ini. Nona muda dari klan Liu akan menjadi murid, dan kau malah berpura-pura. Kamu pasti sedang bermimpi. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata ini, Liu Mingyue sangat marah hingga dia menggertakkan giginya erat-erat, tidak memedulikan tangisannya sebelumnya. Menjadi muridnya saja sudah merupakan suatu kerendahan hati, namun karunia-karunia tetap dibutuhkan, tanpa kepastian tentang cara mengajar atau metode mengajar, siapakah dirimu? Tepat saat dia hampir menjadi gila karena keluhannya, Tuan Kota Yulongqing, yang sedari tadi terdiam, melangkah maju, Guru Zhang Xuan, karena Liu Mingyue tidak mau menjadi muridmu, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Tuan Kota telah berbicara. Dia mungkin tidak tahan lagi menonton ini. Benar, ku dengar Zhang Xuan dulunya adalah seorang kusir, ahli dalam menjinakkan kuda, itulah sebabnya dia diterima sebagai guru tugas lain-lain oleh kepala sekolah, dia benar-benar merasa dirinya semacam ahli. Melihat Tuan Kota Yu berbicara, serangkaian ejekan meledak dari sekelilingnya. Di mata semua orang, bagi anak ajaib peringkat ketiga kota Baiyan untuk menyukaimu dan mencari bimbinganmu sudah merupakan keberuntungan yang tak terbayangkan yang tidak dapat diperoleh seseorang seumur hidup. Bukan saja tidak ada rasa terima kasih, tetapi dia berani pamer, benar-benar menggigit tangan yang memberinya makan. Baiklah. Zhang Xuan mengangguk. Untung saja dia tidak mau mengajarinya sejak awal. Lagi pula, dengan kemampuannya, jika dia mengajari seorang jenius tak tertandingi yang kultivasinya meroket dan menjadi yang teratas di kota Baiyan dalam waktu singkat, itu juga akan sangat memalukan. Keponakan Mingyue, aku sudah bicara dengan Guru Zhang, dan dia tidak akan menerimamu sebagai muridnya lagi. Mendengar persetujuannya, Tuan Kota Yu memandang ke arah gadis itu. Terima kasih, Tuan Kota. Liu Mingyue mengangguk berulang kali sebagai ucapan terima kasih. Tidak lagi memperhatikan gadis yang terus menangis dan mengamuk, Yulongqing mendongak ke arah Zhang Xuan lagi dan membungkuk hormat sambil mengepalkan tangan, Guru Zhang, karena keponakanku Mingyue tidak akan masuk di bawah bimbinganmu, mungkin,
kamu dapat mempertimbangkan untuk menjadikan putriku sebagai muridmu. Kepala sekolah Lu membawamu ke sini untuk menjadi guru tugas lain-lain, bukan? Kalau begitu, aku akan mengirim putriku untuk belajar di bawah bimbinganmu. Pengajaran sehari-hari, interaksi terus-menerus, jika ada hasilnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Coba saja kau mengakali aku, siapakah yang dapat mengalahkan aku, sang penguasa kota? Ahem, ayah, berapa banyak anak perempuan yang ayah punya? Terkejut oleh kata-kata ayahnya, Yu Xiaoyu menoleh dengan heran. Yu Longqing mengerutkan kening, tentu saja, hanya ada kamu. Mata Yu Xiaoyu membelalak, maksudmu aku harus masuk di bawah pengawasan guru besar Zhang, tapi aku sudah setuju dengan kepala sekolah Lu. Tuan Kota Yu tersenyum, upacara magang belum dilaksanakan, kan? Batalkan saja, dia pasti tidak akan keberatan, kan? Memahami maksudnya, dan tidak dapat berkata banyak dalam situasi ini, Lu Mingrong hanya bisa mengangguk canggung namun sopan, asalkan kamu bahagia. Petik 2, Yu Xiaoyu yang mengira ayahnya sedang bercanda, terkejut sekali saat menyadari ayahnya serius. Kusir ini memang sedikit lebih jago menjinakkan binatang buas, kan? Kenapa kepala sekolah Lu dan ayahku sangat menghormatinya? Yu Longqing berkata, Zhang Laoshi, Anda baru saja melihat penilaian putri saya. Peringkat kedua di Akademi Baiyan, dengan bakat yang luar biasa. Bersama dengan sumber daya dari kediaman tuan kota saya, begitu dia mulai berlatih, kemajuannya akan cepat. Memiliki dia sebagai murid Anda tentu tidak akan mencoreng reputasi Anda. Bolehkah saya bertanya, apa pendapat Anda? Setelah meliriknya, Zhang Xuan sedikit mengernyit, saya menolak. Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 45 Bahasa Indonesia. Bab 45, Bab 45 Chen Hao. Zhang Xuan benar-benar merasa frustrasi. Sejak kemarin, dia selalu bersikap rendah hati dalam segala hal yang dilakukannya, tidak pamer atau memperlihatkan dirinya, bersikap lembut dan pendiam, tulus dan baik kepada orang lain. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang ingin menjadikannya guru mereka? Mungkinkah identitas guru dunia telah terungkap? Dengan hati-hati, dia melirik ke arah Yu Longqing dan Lu Mingrong, merasa lega karena tidak melihat apapun selain rasa terima kasih di mata mereka, tanpa tanda-tanda lain, dan dia pun diam-diam menghela napas lega. Apakah orang ini sakit jiwa atau apa? Tuan kota sendiri yang berbicara, menawarkan untuk membiarkan Nona Yu menjadi muridnya, dan dia menolaknya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa penguasa kota mengirim putrinya ke guru tugas lain-lain untuk menjadi murid? Kalau Zhang Xuan tidak menolak akan baik-baik saja, tetapi begitu dia menolak, suasana di sekitarnya langsung berbisik-bisik, semua murid saling berpandangan, mata mereka terbelalak lebar. Terutama mereka yang baru saja mengejeknya, pipinya terasa panas seperti baru saja ditampar. Mereka baru saja mengatakan bahwa tidak menerima Liu Mingyue sebagai murid berarti dia punya masalah dengan otaknya, tetapi di saat berikutnya, penguasa kota malah mendorong putrinya ke arah mereka, apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir, berani menolak tuan kota, orang ini pasti akan mendapat masalah. Salah satu siswa di kerumunan berspekulasi. Ya, kata-kata penguasa kota itu beratnya seperti 9 tripod. Berani menolaknya, dia pantas menerima apapun yang terjadi. Seseorang menimpali setuju.
Tepat saat semua orang mengira Tuan Kota Yu pasti akan marah besar, mereka melihat Tuan Kota Yu dengan saksama, dengan wajah penuh permintaan maaf, berbicara, "Maaf, aku ceroboh, jika kamu benar-benar tidak mau menerimanya, meminta bantuan Xiao Yu juga tidak apa-apa. Kapanpun kamu merasa tidak apa-apa, menerimanya sebagai murid nanti juga merupakan pilihan." Orang jenius memang punya temperamennya sendiri, lebih baik jangan terlalu mengejarnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Semua orang tercengang sekali lagi. Anda adalah penguasa kota. Bukankah seharusnya kamu marah? Bukankah seharusnya kamu geram saat ditolak? Yang terpenting, mengirim putri Anda untuk membantu, bukankah itu pada dasarnya memperlakukannya seperti bawahan? Dengan tenggorokan kering, semua orang kehilangan kata-kata, menoleh untuk melihat Yu Xiaoyu, ingin mendengar apa yang dikatakan gadis itu. "Ayah, apa yang sedang ayah coba lakukan?" Yu Xiaoyu benar-benar menjadi marah. Dia sudah bekerja keras dan berlatih dengan tekun, hanya untuk menjadi murid kepala sekolah, dan sekarang dia sudah menerimanya. "Kau ingin aku menolaknya, untuk mengambil guru tugas lain-lain sebagai master, dan inti masalahnya adalah dia bahkan tidak mau menerimaku. Diamlah. Lakukan saja apa yang aku perintahkan." Dengan lambaian tangannya, wajah Yu Longqing dipenuhi dengan ketidaksenangan. Pipi Yu Xiaoyu memerah karena marah. Melihat sahabatnya dipaksa menjadi murid mantan pelayan, Mo Yansui pun tak bisa tinggal diam. Ia membungkuk dan berkata sambil mengepalkan tangan, "Tuan Kota, Xiaoyu punya bakat yang luar biasa. Bukankah agak tidak pantas jika ia menjadikan Zhang Xuan sebagai gurunya? Aku punya penilaianku sendiri." Yu Longqing memotongnya, "Aku tahu kamu dan Xiao Yu adalah teman dekat, jadi tolong bantu aku membujuknya. Aku ayahnya, bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya?" Melihat bahwa penguasa kota benar-benar tidak bercanda, Mo Yansui tidak tahu bagaimana membujuknya lebih jauh dan hanya bisa menatap temannya lagi. "Ayah." Dengan bibir mengerucut karena marah, Yu Xiaoyu jelas kesal, tetapi dia juga mengerti, jika ayahnya bersikeras seperti ini, dia pasti punya alasan. Tanpa berlama-lama memikirkannya, dia akhirnya mengangguk, "Baiklah, ayah. Tetapi jika dia tidak mengajar dengan baik, ayah harus memberiku kompensasi." "Tentu saja." Melihat putrinya setuju, Yu Longqing tertawa, lalu dengan hati-hati menatap Zhang Xuan lagi, "Guru Zhang." Pihak lain begitu tulus, Zhang Xuan tahu bahwa terus menolak bukanlah pilihan, yang terpenting, diawasi oleh begitu banyak orang, menjadi begitu menonjol sungguh tidak sesuai dengan kepribadiannya, jadi dia harus mengangguk. "Mari kita perjelas, dia hanya datang untuk membantu, bagaimana dan kapan aku memberikan pengetahuan, kita akan membicarakannya nanti." Dia sendiri bahkan belum mempelajari metode kultivasi apapun, jadi meskipun dia ingin mengajar, dia tidak akan mampu. Lebih baik meluruskan semuanya terlebih dahulu agar kedoknya tidak terbongkar. Tentu saja, Yu Longqing akhirnya menghela napas lega, wajahnya penuh kegembiraan. "Sekarang semua yang perlu dilakukan sudah selesai, Guru Zhang, saya akan membawa Anda mencari tempat tinggal, dan kemudian mengatur pekerjaan untuk Anda." Melihat Zhang Xuan sudah menarik banyak perhatian, Lu Mingrong tahu bahwa jika ini terus berlanjut, identitas jenius itu pasti akan tertebak, jadi sambil tersenyum canggung, dia cepat-cepat memberi isyarat. Petik 2.
Merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi, Zhang Xuan berjalan keluar dari kerumunan dan hendak pergi ketika dia melihat Liu Mingyue menghalangi jalannya. Tunggu. Ada apa? Zhang Xuan mengerutkan kening. Jika kamu bisa menerima Yu Xiaoyu, mengapa kamu tidak bisa menerimaku? Liu Mingyue berkata sambil menggertakkan giginya. Orang ini membuat segalanya jadi tidak ada yang mau menerimanya, dan tidak akan memberinya kehidupan yang mudah, jadi dia pasti tidak akan membuat kehidupannya mudah bagi orang ini juga. Kau tidak mau menerima murid, kan? Baiklah, aku bersikeras menjadi muridmu. Jika saatnya tiba, jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku akan pergi ke barat. Jika kau menyuruhku menggembalakan bebek, aku akan menggembalakan ayam. Selama kau berani menerimaku, aku akan dengan sengaja menentangmu di setiap kesempatan. Ketika kau mencoba membimbingku dalam kultivasi, aku akan memastikan aku tidak belajar apapun, membiarkanmu kehilangan muka di depan semua guru dan siswa sekolah. Anda akan lihat bahwa saya, Liu Mingyue, tidak akan bisa diganggu. Menerimamu. Zhang Xuan mengerutkan kening. Ya, setuju, dan aku akan langsung menghadiahkan Daoli kepadamu daripada menjualnya. Baiklah. Hari ini kalian semua mengikuti aturan sekolah, dan datanglah menemuiku besok. Melihat semakin banyak orang yang menonton, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, tidak ingin melanjutkan pertengkaran itu. Hal terpenting adalah, bahkan jika dia ingin membeli Daoli, dia tidak punya uang. Bagus. Mendengar persetujuannya, Liu Mingyue mendengus dan berjalan pergi. Aku akan menjadi muridmu, oke, dan aku akan menjadi mimpi burukmu. Karena khawatir akan lebih banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta bimbingan, Zhang Xuan segera mengikuti kepala sekolah Lu dan menjauh. Yu Longqing juga tahu bahwa tidak pantas untuk terus mendesak masalah ini sekarang. Bagaimanapun, putrinya telah menjalin hubungan dengannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Ayah, Yu Xiaoyu bergegas mengejarnya. Kamu sekarang adalah murid Akademi Baiyan. Kamu tidak bisa meninggalkan sekolah sesuka hati, jadi kembalilah. Yu Longqing melambaikan tangannya. Yu Xiaoyu mengerutkan kening, tapi ayah, kamu akan mengerti nanti. Mengetahui tidak ada cara untuk menjelaskan, dan bahwa dia tidak seharusnya menjelaskan, Yu Longqing segera keluar dari akademi. Begitu semua orang telah pergi, kerumunan mahasiswa langsung meledak. Zhang Xuan itu, apakah itu namanya, kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kudengar dia pernah menjadi kusir di Mo Mansion sebelumnya. Entah bagaimana kepala sekolah memperhatikannya, dan dia berubah menjadi guru tugas lain-lain dalam semalam. Meskipun dia disukai, dia tetaplah bawahan. Nona Liu berusaha menjadi muridnya, dan di sanalah dia, berpura-pura seolah-olah dia adalah guru yang tak tertandingi. Orang seperti ini hanya butuh pelajaran. Ajari dia pelajaran yang bagus nanti. Saat mereka menyaksikan Zhang Xuan pergi, banyak siswa dipenuhi amarah. Baik Yu Xiaoyu maupun Liu Mingyue adalah gadis cantik paling populer di akademi, dan sekarang pelayan ini telah menerima mereka sebagai murid. Siapapun akan merasa agak marah jika berada di tempat mereka. Sebenarnya, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia telah menjadikan Nona Liu sebagai muridnya dan meminta Nona Liu untuk memberinya seekor kuda 1000 li, Daoli, benar. Seorang pemuda di antara kerumunan itu tertawa,
selama kita menyebarkan berita ini ke klan Liu, kepala klan itu pasti akan mencari masalah dengannya. Menjadi putri emas klan Liu, salah satu dari 3 klan utama, dan gagal diterima oleh kepala sekolah, akan lebih baik jika dia mengangkat seorang tetua pertama atau tetua kedua sebagai guru, tetapi mengangkat seorang guru tugas lain-lain, akan aneh jika hal itu tidak meledak. Benar, Tuan Muda Chen pintar. Semua mata siswa berbinar. Tuan Muda Chen ini tak lain adalah Chen Hao, Tuan Muda dari klan Chen, salah satu dari 3 klan utama kota Baiyan, dan salah satu pengagum berat Liu Mingyue. Sang Dewi dipaksa untuk menjadikan seorang pelayan sebagai tuannya, dan itu merupakan penghinaan yang membuatnya sangat marah. Apapun yang terjadi, ia harus memberi pelajaran kepada Zhang Xuan untuk membalas dendam demi Sang Dewi, untuk menunjukkan padanya bahwa ia dapat dilihat dengan cara yang baru. Berbeda dengan ejekan orang lain, alis mata Mo Yansui yang indah berkerut rapat. Bahkan setelah berpikir lama, dia tidak dapat memahaminya. Lupakan saja. Di masa depan, dia hanya akan mengikuti kepala sekolah dan mencatat lebih banyak. Jika semuanya gagal, dia akan menjelaskan semuanya kepada Xiao Yu lagi. Bagaimanapun, dia tidak boleh membiarkannya tertinggal dalam latihan kultivasinya. Perpustakaan Jalan Surga 2, Takdir Abadi Chapter 46 Bahasa Indonesia. Bab 46, Bab 46, Alam Akumulatif. Terima kasih kepada Direktur Liga Perak yang suka T3. Zhang Xuan, tanpa sepengetahuannya, telah menjadi bahan gerutuan banyak siswa, yang ingin memberinya pelajaran. Pada saat ini, dia menyusul Lu Mingrong dan, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kepala sekolah Lu, mengapa Anda merekrut saya sebagai guru tugas lain-lain? Saya tampaknya tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang luar biasa." Selama 2 kali ia masuk ke akademi, ia bersikap sangat hati-hati, tidak mencolok seolah tak terlihat bagaimana ia bisa menarik perhatian tokoh penting ini. Kelopak mata Lu Mingrong berkedut. Kalian membuat Akademi Baiyan hampir bangkrut, dan kalian mengganggu evaluasi kumpulan sumber kami, dan kalian mengaku tidak punya kemampuan apapun. Tampaknya Anda benar-benar harus membuat Akademi Baiyan bangkrut agar bisa menyebutnya sebuah kemampuan, bukan? Tentu saja, pikiran-pikiran ini tentu tidak dapat diungkapkan. Karena pihak lain tidak jujur dan masih berpura-pura, dia pun dengan senang hati berpura-pura tidak tahu. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Kota Yu mengatakan kepadaku bahwa kamu memiliki bakat luar biasa dalam menjinakkan binatang buas, persis seperti bakat yang dibutuhkan akademi kita." Apa yang Yu Longqing tentu saja tidak sebutkan adalah bahwa Wu Yunzu telah menjelaskan semuanya kepadanya setelah kembali dari kediaman Tuan Kota. Zhang Xuan tiba-tiba mengerti. Benar, mengingat penjinakan binatang buas di dunia ini sangat mendasar, memiliki keterampilan seperti itu memang membuat seseorang menonjol. Itu juga hal yang baik baginya, tepat ketika dia khawatir tidak memiliki tempat tinggal atau kesulitan menemukan teknik kultivasi, seseorang dengan mudah datang menawarkan bantuan. Betapa baiknya orang-orang ini. Aku penasaran, apa yang bisa kulakukan untuk akademi? Merasa sedikit tersentuh, Zhang Xuan menjadi penasaran, hanya membantu menjinakkan binatang buas. Binatang purba tingkat berapa mereka? Jika levelnya terlalu tinggi, dan tidak dapat diatasi, lupakan saja.
Tugas lain-lain guru adalah orang yang harus menjalankan tugas. Anda baru saja menerima 2 siswa dan sekarang menjadi guru formal. Anda hanya perlu mengajar kelas Anda dengan mantap. Mengenai gaji dan tunjangan, saya akan membicarakannya dengan para tetua dan memastikan bahwa Anda puas, jawab kepala sekolah Lu sambil tertawa. Sebelumnya, mempekerjakannya sebagai guru tugas lain-lain hanyalah dalih. Dengan bakat seperti itu, bagaimana mungkin dia benar-benar membiarkannya bekerja sebagai bawahan? Sekarang, setelah menerima Yu Xiaoyu dan Liu Mingyue, dia dibebaskan dari tugas-tugas kasar. Zhang Xuan, menyadari bahwa ia telah menjadi seorang guru tanpa benar-benar melakukan apapun dan bahkan memperoleh gaji, merasa cukup malu namun dengan sedikit canggung berkata, kalau begitu mungkin bayar saya sedikit lebih banyak, dan juga, bolehkah saya pergi membaca di perpustakaan? Tentu saja, jawab Lu Mingrong sambil mengangguk. Pertama-tama saya akan mengantarmu ke tempat tinggalmu, kemudian saya akan mengurus sertifikat akses perpustakaan untukmu, dan kamu akan bebas masuk dan keluar dari perpustakaan akademi, tambahnya. Terima kasih, kepala sekolah. Zhang Xuan segera memberi hormat dengan mengepalkan tangan dan telapak tangan. Mampu masuk dan keluar perpustakaan dengan bebas berarti dia bisa mempelajari metode kultivasi untuk tahap di luar alam pencarian kolam, tanpa harus mencari buku di tempat lain. Asrama guru terdiri dari sebuah ruangan seluas lebih dari 60 meter persegi dan halaman kecil seluas sekitar 100 meter persegi. Tidak terlalu luas, tetapi di tempat seperti kota Baiyan di mana tidak banyak yang mampu membayar sewa beberapa ribu origin currency per bulan, itu cukup menghemat. Zhang Xuan tidak memiliki banyak barang. Setelah berkeliling ruangan dan mengenalinya, dia menanyakan arah ke gudang koleksi buku dan langsung melangkah ke sana. Meskipun alam tertahan miliknya sendiri belum sepenuhnya stabil tetapi sedang menuju ke sana, sehingga mengurangi kebutuhan mendesaknya akan vitalitas mandat surgawi, prioritas utamanya adalah menemukan lebih banyak metode kultivasi dan merencanakan cara untuk melanjutkan pelatihannya. Jika tidak, dia sebagai seorang yang disebut guru, bisa saja menghadapi pengangguran bahkan sebelum memulai kelasnya. Meskipun dikatakan bahwa ia dapat memutuskan kapan akan mengajar dan konten apa yang akan dibahas, ia tidak mungkin tidak mengajarkan apapun begitu siswa tiba. Sebagai guru dunia, dia tidak sanggup berbuat seperti itu akan merendahkan martabatnya. Baik melalui ceramah umum maupun pemuridan langsung, begitu seseorang berada di bawah bimbingannya, ia akan memperlakukan mereka dengan tulus dan tidak pelit, serta mempertahankan pendekatannya yang konsisten. Perpustakaan Akademi Baiyan, dibandingkan dengan perpustakaan kediaman tuan kota, lebih megah dan luas. Buku-buku dikategorikan dengan cermat dan disusun secara teratur di beberapa lantai. Zhang Xuan mengeluarkan sertifikat akses perpustakaan yang diberikan oleh kepala sekolah dan, di bawah tatapan agak bingung dari administrator, dia masuk dan dengan cepat menemukan zona yang didedikasikan untuk teknik kultivasi untuk alam akumulatif. 3 fase pertama dari SOS Pool adalah penginderaan, pencarian pool, dan akumulatif. Penginderaan dan pencarian kolam melibatkan penginderaan ki asal dan menemukan kolam sumber, kemudian memeliharanya dengan cara khusus yang biasanya membutuhkan waktu lama. Setelah diaktifkan, evaluasi dapat dilakukan. Setelah evaluasi selesai dan kumpulan sumber stabil,
langkah berikutnya adalah menemukan cara untuk menyerap Qi asal ke dalam tubuh, sehingga menyehatkan seluruh tubuh dan memasuki fase akumulatif. Mencapai tingkat ini dianggap sebagai kultivasi sejati, yang akan memberikan seseorang kekuatan sebesar naga dan melampaui manusia biasa. Zhang Xuan, sebagai penguasa wilayahnya, secara alami memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Saat mencapai puncaknya, dia jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di alam tulang giok 7 kali lipat dari kolam sumber. Fase akumulatif seperti ini tidak penting baginya, tetapi pertama-tama, dia perlu menemukan cara untuk menghilangkan penindasan Qi asal dan menyembuhkan luka dalam di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, mempelajari teknik kultivasi masih diperlukan untuk lebih memahami dan menempa Qi asal. Berjalan di antara rak-rak, dia secara acak mengambil salinan, teknik penyimpanan energi naga dan harimau, dan dengan lembut membukanya. Akumulatif adalah proses penarikan Qi asal ke dalam kolam sumber dan memperluas meridian. Qi asal adalah kekuatan yang mudah berubah, bahkan kumpulan sumber berjuang untuk menahannya tanpa bantuan tungku untuk menempa. Tungku, seperti namanya, melibatkan penyalaan api tungku di dalam kolam sumber. Metode kultivasinya bervariasi, dan kekuatan api tungku berbeda-beda. Semakin kuat apinya, semakin cepat penempaan Qi asal. Teknik penyimpanan energi naga harimau, yang merupakan metode Zen Qi Keruh tingkat perampokan siang hari, dapat memanfaatkan kekuatan tumbuhan untuk menempa tungku naga harimau, sambil berlatih dengan tekun mentransfer 10 aliran Qi asal setiap hari. Tiba-tiba terjadi sentakan dalam benaknya, vitalitas mandat surgawi terbakar, dan salinan yang sama dari teknik penyimpanan energi naga dan harimau muncul di perpustakaan jalan surga, dengan sempurna menanamkan isinya yang cacat ke dalam benak Zhang Xuan. Teknik kultivasi tingkat perampokan siang hari cukup lemah. Setelah melihatnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Teknik kultivasi dibagi menjadi perampokan siang hari, tingkat menengah, tingkat tinggi, puncak roh, tingkat kekaisaran, dan tingkat kaisar. Perampokan di siang hari dianggap yang terburuk. Menyebutnya teknik penyimpanan energi naga dan harimau, sungguh pemborosan nama. Dengan sentuhan ringan jari-jarinya di rak buku, salinan-salinan manual rahasia pun terbentuk. Teknik penyimpanan energi ular penyu, teknik bangau pinus, teknik pemutus asal mula yang kacau, teknik pengembalian Qi asal jantung, seni penyimpanan energi tambahan. Segala macam metode kultivasi yang aneh dan menarik dengan cepat dikumpulkan dan dijajarkan di perpustakaan jalan surga. Saat Zhang Xuan memasuki gudang koleksi buku untuk membaca, Liu Mingyue juga telah menyelesaikan proses pendaftarannya, dan pada saat ini, seorang kusir mendekat. "Nona, Dao Li sudah dibawa ke sini, haruskah aku menambatkannya di sini?" Sang kusir memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang membawa kuda ke sekolah. "Aku akan memberikannya kepada guru tugas lain-lain itu. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan dengan benda itu." Liu Mingyue mendengus dingin, sengaja menekankan kata-kata guru tugas lain-lain, saat dia mendekati Dao Li dan dengan lembut membelai kepalanya. "Dao Li selalu diberi makan olehmu, aku tahu dia mendengarkan perintahmu." Sebentar lagi, saat dia melihat guru tugas lain-lain itu, suruh dia memberinya pelajaran keras. "Jika sesuatu terjadi, aku yang akan disalahkan."
Dengan tatapan tegas, Liu Mingyue